Tinggal di mana? Di Cianjur. Cianjur. Sehari-harinya apa? Nganggur Pak Haji udah 15 tahun. 15 tahun. Anak. Sebelumnya apa? Sebelumnya dulu di PJTKI, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Oke. Punya sendiri apa kerja? Kerja diangkat sebagai direktur aja Pak Haji. Oke. Jadi zaman SBY moratorium sampai hari kan nggak ada lagi. Saya lanjutin lagi kerja semprautan tanah segala macam, gali lubang, tutup lubang sampai sekarang. Nah, setelah saya pelajari 1 tahun yang lalu, tepatnya Agustus, belum setahun ya Agustus, baca-baca ini RDAE, nah, saya bilang menarik juga ini. Karena saya Pak Haji, kenapa saya bilang menarik? 3/4 dunia Indonesia. Apa yang bikin RDAI menarik menurut Bapak? Itu loh, pertama apa? Tanpa mahar. Apa? Tanpa mahar. Mahar. Jadi kuliah nggak bayar dulu. Ya. Sudah tamat baru bayar. Ibaratnya kalau sudah ada rezeki. Ya. Nah, saya 3/4 Indonesia kan saya tahu semua dukun tukang tipu sampai itu kan siapa semua kayaknya Pak Haji. Ya. Karena apa? Saya pernah dulu main samurai, baik UB. Jadi pelosok-pelosok itu saya hafal semua. Sperma gajah. Semua sampai di Lampung sana, sampai tidur di kuburan. Sama kameramen belum ya? Ah, di sini baru luar biasa, masya Allah. Saya senang sekali ketemu Pak Haji hari ini. Coba di YouTube, jumpa kedua hari ini, tapi belum terlambat Pak Haji. Selamat ulang tahun. Alhamdulillah. Allah berikan kesehatan fisik satu keluarga. Kenapa saya tambah fisik? Kita boleh sehat 100 tahun, kalau sakit percuma kan? Iya. Jadi kesehatan fisik, mendapatkan kesehatan fisik Pak Haji sekeluarga, umat om. Alat kelamin ngacang terus. Amin. Amin. Amin, amin. Jadi bos sekarang usia berapa? Saya masih muda Pak Haji. Berapa? 66. Oh, muda bener. Muda benar Pak Haji. Kan Pak Haji bilang dibalik-balik, jangan dibawa stres itu. Ya. Jadi ada tanya saya, ya bonus 3 tahun. Jadi Bapak lahir di mana kalau boleh tahu? Saya lahir di Eropa Tengah, Palu, 66 tahun yang lalu, 59. Eropa Tengah, Ya, di Palu. Palu. Ya, yang negara itu sudah tenggelam sebagian. Ya. Ya. Saya hijrah ke Jakarta tahun 74 kalau nggak salah ingat. Ikut siapa tuh ke Jakarta? Melalang buana aja Pak Haji. Malang Ke sana kemari, muter-muter di Bonus, ke sana kemari. Sampai Persiwa 78, sampai ke situ aja. Ada apalah teman punya PJTKI, kerja di Jerman, main tanah ke sana kemari. Sini bukan muji Pak Haji, sini aja yang benar nih. Dulu dukun-dukun ini, aduh parah Pak kalau cara personalnya. Terutama musim Soeharto itu ada lotre itu Pak. Porkas. SDSB. Iya, itu canggih luar biasa Pak. Cara operasinya canggih biasa. Sangat canggih cara mainnya. Rupanya dia kerjasama tukang jual sate sama jual kami sama jual sate kerjasamanya. Gak usah dilanjutin terus soalnya live mungkin Pak Haji. Soalnya nanti tersinggung itu dukun. Iya. Nah itu saya kesini Pak Haji, harapannya ya berubahlah. Ya Pak Haji bilang, ya jangan kita cari duit sekarang, duit datang. Iyalah. Coba saya analisa. Duit ngejar kita dong. Ngejar kita. Usia 6667. Saya analisa gimana kerja duit. Nah saya dapat, mau yakin ke saya ada Pak Haji di YouTube. Malaikat maut tahu Pak Haji kita di mana mau cabut. Tapi kalau yang bawa duit, walaupun kita ngumpet di mana, dia tahu. Nah, ini benar nih. Semangat. Berarti saya kalau bilang duit cari kita, kalau saya nggak kemana keluar, apa iya sih duit mau nyari kita? Mereka keyakinan Pak Haji. Mereka tahu di mana. Nah, itu yang saya jalankan. Nah, saya jalankan yang pertama sudah semua banyak Pak Haji, cuma belum lapor. Yang saya jalani sudah berhasil. Terus yang kemarin juga ini ya berhasil. Kemarin ya sampai bisa ke sini Pak Haji. Ya karena saya pelajari itu aja yang sifat ini Pak Haji. Nah intinya ada di sini Pak Haji rupanya. Sama di sholat tobat 18 sama yang 50. Tapi kalau umur saya Pak Haji, kalau memang nggak niat, Pak Haji bilang nggak dipaksain, nggak bisa Pak Haji. Ya. Nggak bisa. Nah, ada juga seperti yang kemarin-kemarin, seperti kita digigit tawon. Iya. Dulu saya di belakang rumah itu kalau digigit tawon 2 tahun lalu langsung bengkak Pak Haji, hitungan 1 detik. Iya. Pas
Kena saya ke belakang lagi setahun kemudian digigit tawon. Tapi di RD cuma dia bilang sakit gigi. Iya, Ah, sama aja kali ini. sama. Antar sidola dan seterusnya Colek alat kelamin, tempelin di tempat gigitan tawon. nggak bengkak Pak Haji. Wow, Demi tepuk Tuhan, tangan Pak Haji. dong. Ah, bengkak. Kedua, Pak Haji bilang kalau ke sana kemari Jakarta kita mah kelar Pak Haji. Naik mobil, naik apa, itu asal jalan kereta api udah tahu jadwalnya. Suka macet kayak itu Pak Haji. Heeh. Tidak jadi buka lagi Pak Haji bilang buka resleteng. Ya, Nggak pernah macet tuh. nggak pernah macet. Biasa aja. Tepuk Pakai tangan dulu keyakinan. dong. Nggak pernah Jadi kalau macet. kita mau pergi keluar kota, atau kita mau berangkat ke kantor, atau kita mau lewat tol suka macet, ini resleting dibuka. Coba saya bilang pasti lancar. Pasti lancar. Herdai. Saya baru lewat kejadian Cipularang Ya. terjadi belakang. Selamat gua. Selamat. Jadi kita lewat baru yang di belakang tabrakan. Tabrakan. Kalau saya pikir tadi setengah hari nggak keluar. Iya, lewat aja telat Ya. setengah jam kita macet. Betul Pak Haji. Tapi jangan lupa kalau udah sampai lokasi dinaikin lagi resletingnya. Oh, tadi juga sini Pak naik bus kan biasa Ya. waktu macet tuh MGI. Buka. Pas turun saya sadar itu. Lupa. Hari- Iya, tapi jangan abad. lupa. Kalau lupa bubar semua orang kampung, terutama wanita. Itu ilmu zaman dulu, Bos. Betul. Jadi resleting diturunin kalau kita nggak mau macet. Iya. Itu ilmunya nenek kita zaman dulu. Betul Pak Haji. Tapi orang kan kadang, ih resletingnya kebuka. Ya baru tadi. baru pasang tadi. lagi aja. Ada lagi yang saya anggap ini Pak Haji masuk akal tidak masuk akal, tapi ini betul keajaiban. Bukan soal nilainya Pak Haji. Nih Pak, saya potong ya. Iya. Kalau Bapak mau lancar, nggak macet, plus duitnya banyak, Bapak pada saat naik mobil kalau sama istri, resletingnya dibuka, tangan kirinya istri masuk ke dalam alat kelamin Bapak sambil diremes. Udah lancar plus minimal masuk duit 10 juta. Amin. Di mana aja bisa kita naik. Ya di mobil pribadi bisa, di angkot pun bisa. Bisa Pak Haji. Tinggal nanti pas turunnya Bapak langsung di kerangkeng, di borgol sama si resleting. 2 bulan yang lalu Pak Haji, ini terjadi saya antar anak saya ke kantor imigrasi Cianjur urus paspor. Ada dan sebagainya. Udah kita nggak boleh berisukan ada SOP-nya. Ceritanya 1 minggu baru keluar. 2 hari kemudian saya datang lagi bikin paspor sendiri. Saya nggak tahu wujud dari mana, tiba-tiba ketemu kepala imigrasi. Dia bilang, Bapak, saya bilang urus paspor. Tapi sebelumnya saya itu sudah ke WC, saya udah biasa Pak Haji dulu itu. Ya, Pak remas. Haji, remas dulu. Mau ketemu siapa nanti urusan belakang 3 rubah niat. Ya. Mau urus paspor Pak, tapi nggak sekarang karena ya belum ini belum siapa. Nggak apa-apa katanya. Saya selamat kan. Saya bilang pasti gue dibantu, Saya bilang benar nih Pak. Iya, Bapak siapa? Saya Riki katanya, KKM-nya sini, maksudnya kepala imigrasinya. Benar Pak, pagi kurangnya ini mapnya dia bang kerjain. 3 hari beres Pak Haji, nggak bayar 100 rupiah. Wow. Harus antri, harus bayar bukan 1 jutanya. Kok bisa gratis gitu Pak Haji? Ini kepalanya lagi. Kemudahan ada aja ya. Kemudahan. Ada kemudahan selama kita yakin. Ya. Kalau ya nggak usah Pak. Ya usah jangan ke RD itu kalau jangan ini. Saya saking yakinnya Pak ini masalah sifat 18 berhasil nih Pak Haji. Ya. Saya tulis. Oh 18. Saya mau berbuat maki orang. Lihat lagi jaket lagi ya. Oh ada di Ada di jaket bos. Kayak detektif aja bos. Kayak intelijen. Badan Intelijen Negara BIN. Ini bukan. Ini BIA. Badan Intelijen RDIY. Iya, mau marah lagi. Ada jengkel tangan. Saking sudah karena melekat. Ya. Dan memang itu benar Pak Haji. Nah, saya ambil contoh. Pak Haji bilang harus dipaksa itu mandi. Harus. Mandi jam 12. Ya. Udah itu saya temakan tunjuknya. Mandi pandan. Tahajud, yang cuma tahajud, ngaji. Berapa kali itu gagal. Saya lawan, saya istirahat lagi. Pak Haji bilang cebok-cebok supaya itu setan-setan lari bekas dukun. Ya. Gatal-gatal ya 2 hari, 9 hari. Belum masih digoda terus. Akhirnya kata Pak Haji di YouTube tuh harus ikut kata pikiran. Saya nekat Pak Haji bangun lagi jam 12, tahajud baca Al-Quran. Hari pertama 1 juz,
2 juz, terus 3 juz. Saya bilang, iblis jangan diganggu-ganggu dulu, saya ini lagi serius. Nah, pas jam 4 tuh sudah mulai dia ganggu tuh, udah mulai teler itu. Udah, saya paksain terus. Akhirnya di minggu ini, 7 minggu ini, 12 juz, 12 juz, 12 juz, 12 juz. Demi 12. Nah, caranya Pak Haji, cuma ada caranya. Kalau yang dapat 11, ya nggak apa-apa lah, habis subuh pagi saya sambung sedikit, ngaji lagi, 12 juga kan. Tapi rata-rata 12. Ada cuma satu kali itu saya 11, saya sambung ngaji. Nah yang paling berat itu kan cuma di surah Al-Baqarah itu, kalau Al-Imran itu. 283 sama 200 itu Pak, 1,5 jam sendiri itu Pak. Nah itu yang menghambat. Nah ini dulu dihilangkan, kita udah pakai dulu. Nah keserahnya itu tinggal 4 juz tambah 12 berarti 16 juz, 16 harus habis. Harus habis. 2 hari sih habis Pak. Nah kemudian ada adik saya minta tolong. Dia bilang, saya ini ada lagi transaksi katanya, tolong didoain supaya orang baik. Bermohon. Tapi belum ada apa, bermohon itu dikabulkan, maksudnya belum cair gitu Pak Haji. Akhirnya ingat lagi Pak Haji, ada yang 100.000 itu kata ke mana, bawa ke WC. WC. Jadi sugesti ke Pak Haji, alhamdulillah, Allah terima kasih Allah, itu sudah bayar utang 110 juta. Ada saya bilang sudah mulai telepon kayaknya aja terus. Akhirnya saya Jumat kemarin saya pergilah ke WC SPB itu Pak Haji. Ya 100.000. Pak saya punya hajat supaya itu orang baru dan sebagainya. Itu kejadian jam 1. Jam 3 sore dia bayar. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya dapat terus terang 15 juta. Dia ke sini. Ya, 10 juta ke sini, sisa inilah bayar utang. Iya. Berkah Pak Haji. Ya, saya bisa kesini deh, itu ada penyebabnya. Buat saya bukan itu kalau 15 juta dapat pemerintah sama dengan 1 miliar Pak Haji. Iya betul. Saya lagi nggak punya. Gitu loh. Nggak ada yang tahu Pak. Soalnya kalau cerita RDN kan orang pada ya gimana sih? Isi saya aja. Tabu. Aliran sesat. Ya saya juga marah kalau dibilang begitu Pak Haji, kalau ada orang RDN. Dia kan lihat cuma Serli, nah itu lagi menarik, KDM, ya. Orang-orang begitu BG, ini yang ini wow segala macam. Kalau kita orang tua kan cari duit ilmu. Oh di sini ada ilmu kearifan lokal di RDA ini, kan begitu. Iya. Makanya saya datang begitu Pak Haji, semangat alhamdulillah. Karena itu, tapi kalau tidak ikut ngaji apa berdoanya bukan tidak diterima Pak Haji, prosesnya lama. Ya. Ini cepat 3 jam. Iya. Dapat, dia bilang sudah transfer acara 10 juta. Ya. Gua kasih 15 juta aja deh. Iya. Saya kan Pak Haji bilang diterima aja. Terima langsung. dulu. Terima Nanti dulu. kan bertahap. Nah, dapat 15 juta. Kan lumayan, siapa mau ngasih. Nah, daripada saya di rumah juga kan, rumah anak saya kan di Bandung Pak, menetapnya suruh jaga rumah. Saya ikut anak ini Pak. Yang lain ini kan sudah 5 anak ini, ya tinggal 1 orang yang agak inilah, ya masih bisa nolong lah. Kalau yang lain itu kan sudah, ya maklum lah kita begini Pak Haji. Kalau kita walau anak sendiri, kalau tidak ada kerjaan, tidak ada ini, ya begitulah. Jenuh sih enggak, cuma kita juga ukur diri lah, gitu loh. Jadi saya ya sudah, setelah bahas ini ya di sini harapan terakhirnya udah di sini, masya Allah. Dulu juga saya sering datang sini Pak, cuma habis ijak kabul pulang. 3 bulan kemudian saya dengar Pak Haji lagi kurang sehat. Iya. Tapi juga saya belum kebagian, saya bilang. Sekalian pribadi yang rame-rame. Iya. Ada tes, alhamdulillah, mudah-mudahan yakin dan seterusnya deh. Iya. Bisa maju lagi gitu Pak Haji. Jadi saya punya niat hajat tidak banyak, tidak sederhana ya Pak Haji, bisa punya rumah lagi, ada kendaraan, ada kontrakan, ada modal. Pasti. Ya sudahlah, itu aja, mau kemana lagi Pak Haji, gitu aja di umur kita gini gitu loh Pak Haji. Saya rasa mungkin cukup kalau ini. Nah cuma ada satu Pak Haji yang betul-betul ini bukan nggak pede, kadang saya udah semangat Pak Haji, tapi ingat di YouTube-nya Pak Haji lagi baca, kadang saya drone lagi Pak Haji. Siapa orang yang punya tai lalat di kemaluan, gali lubang tutup lubang. Saya alami Pak Haji 20 tahun itu. Oh Bapak ada tai lalatnya di kemaluan?
Kebalon ada lalat. Saya alami 20 tahun urus tanah Pak Haji. Satu di Jakarta itu saya hafal Pak Haji. Beli tanah perponi saya hafal semua. Sampai tanahnya ada Malik saya caloin dulu tuh Pak Haji. Ya. Pembelinya semua nggak jadi. Habis nggak ada yang jadi sampai hari. Saya ingat kata Pak Haji. Kalau ada Tai lalat di alat kelamin, gali lubang tutup lubang gitu. Ya benar dong. gali lubang tutup sumur. Ya, saya bilang benar ingat Pak Haji. Nah ini yang nomor satu Pak Haji. Cari solusinya gimana? Ditaklukin dulu. Ya, Caranya diupilin, pakai upil, Bapak taklukin. Upil ditaklukin. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. ya pas ada telalatnya itu. Ya. Manjur Pak, nanti Bapak megang apa jadi emas. Kayak Abdurrahman bin Auf. Megang sesuatu jadi emas, megang sesuatu jadi uang. Jangan kayak pemerintah kita ini, pemerintah kita megang mangkrak. Megang lagi mangkrak. Megang lagi mangkrak. Kenapa? Karena tai lalatnya pemimpinnya tai lalat semua di alat kelaminnya. Nggak bisa lah. Di menteri-menterinya, di teteknya pada tai lalat semua lah. Jadi pada mangkrak. Iya, hanya kita Penakluknya itu. kita juga kebaba susah. Iya. Jadi kalau kita ada tai lalat, Pak, utang udah mau lunas, top up. Utang udah mau lunas, take over. Betul Pak Haji. Utang udah mau lunas, disekolahin lagi BPKB-nya, jadi mulai lagi. Ya, nggak bakal selesai dong. Betul, Nah, Pak. caranya naklukinnya begitu. Oh, Ada lagi? gitu ya. Nah, terus ini anak-anak ini biar bisa akur Pak Haji ini. Akur lah kan saya ini punya anak 6. 5 perempuan 1 laki. 5 6 ini kan ibunya 2. Sama yang istri pertama anaknya berapa? 3 sampai sekarang itu yang 3, yang lain itu udah 1 meninggal, istri kedua itu meninggal. Istri yang kedua anaknya berapa? 1 lagi udah segitu aja. Udah pisah semua meninggal. Tinggal 1 yang di Cianjur ini Pak Haji. Nah, saya Istri yang pertama orang mana? orang Cianjur. Istri yang kedua? Cianjur juga, cuma Ciranjang sana. Oke. Yang ketiga dulu yang anak perempuan juga 1 ini daerahnya Jokowi sana, Sukoharjo sana. Oh iya. Daerah Jawa. Itu aja Pak Haji 6. Ya lain sudah kerja semua sih. Sudah kerja, cuma ya kita juga gimana orang tua Pak ya. Tidak bisa juga, sistem kita kan sama Pak Haji lebih memberi, jangan menerima. Masa kita ya sudah dia kerja aja udah syukur Pak Haji ya. Kalau kita mau minta ya bukan takaran. Dia juga udah kita hitung gajinya berapa sih Pak di swasta ini dan sebagainya kan begitu. Dia aja mungkin kurang, jadi saya ya hanya ada Allah aja. Keyakinan pasti ada rezeki, pasti dikasih. Gitu aja. Jadi saya karena tidak ada ini belum siap Pak Haji, jadi saya jalani sekarang ini ibadah ekstrimnya. Nah, ibadah ekstrimnya ada juga tiap hari tapi aduh kecil 20, 25. Nah terus ada yang Pak Haji bilang katanya minimal 100. Itu di masjid di Qobliyah subuh atau di celengan? Dicelengin nanti kalau udah 7 hari atau udah 10 hari atau udah sebulan, Bapak nanti sedekah ke anak yatim kurung, ke anak yatim umroh atau anak yatim tahajud. Oh, ke ibu itu? Ya. Oh, 7 hari boleh? Boleh. Oh baik Pak Haji. Ya harus ke anak yatim. Ya. Anak yatim kurung, tahajud, umroh. Nah kita nyari di tempat lain kan susah anak yatim kurung. Ya. Nah Bapak numpang aja wifi kita, anggap aja nih wifi. Kita numpang wifi-nya kita. Ya. Manjur. Walaupun kecil 700 bisa Pak Haji ya? Bisa, 100, sedekah ya. subuh. Sedekah subuh. Tapi sholat badiah qobliyah Bapak paksain jangan bolong ya. Tapi saya jarang di masjid Pak Haji, di rumah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Ya itu saya akui itu ya agak bolong dikit lah. Nggak boleh. Nanti setelah pulang dari sini jangan sampai bolong. Ya nggak Pak Haji, betul. Ya, tapi, ya. Bapak tuh sebenarnya cuma 1 loh Pak. Hah. Sholat badiah qobliyahnya jangan bolong aja. Itu rezeki nanti datang sendiri. Amin ya Rabbil Alamin. Apalagi kalau Bapak nekat, sedekah subuhnya nggak bolong, sedekah Jumat Barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong. Rezekinya Pak, Amin ya datang Rabbil sendiri. Alamin. Nah itu anak saya kan Pak, yang saya ikut di Bandung ini, saya kan tergantung dari dia Pak. Dia kan jual baju itu Pak, jual baju kaos. Di mana? Di Bawah Batu Bandung. Belanjanya di mana? Belanjanya di Amerika.
Oh. Kan khusus baju kaos band. Namanya Gorilla Course. Jadi saya aja doa-doain yang Prader Day supaya untung bersih, didoakan terus begitu dan sebagainya. Ada kebajian lah lumayan. Jadi bayangin Pak Haji, orang jual baju itu Pak Haji yang 300 itu lakunya seminggu coba 10-20. Nah anak saya ini Pak kemarin rata-rata 1 bulan tuh 1.000 piece harga rata-rata 1.000 potong. Ya. Saya yang doain Pak Haji. Saya tidak kasih tahu karena saya doain soalnya siapa lagi Pak Haji doain kalau bukan saya. Ini baru pelan-pelan baru saya mau kasih tahu nanti bahwa saya selama ini loh saya doain. Saya bilang begini Pak Haji, banjir pembeli itu untung bersih 25 juta sehari. Begitu aja saya ulang. Ada kan harus dipecik begini Pak Haji. Saya enggak, saya mohon aja terus. Saya buka ada aja pembeli. Karena itu baju memang aneh Pak, soalnya kan selain dari dibuat di Amerika sana belinya impor. Jadi memang kalau di sini Pak, kalau kita lihat setan di kamar mandi itu kan kabur tuh. Di Amerika itu setan itu dimasukin di baju, dijual sama orang Indonesia, begonya dia beli semua. Itu kan gambar-gambar longgar bandnya kan mana ada wajahnya yang bagus, baju rambutnya segini lah. Mana laku. Jadi setan itu dimasukin di baju, terjual di sini Pak Haji. Heran juga saya. Kan baju-baju band itu kan gambarnya seram semua, hantu-hantu semua Pak Haji. Nah itu laku di sini. Iya. Indonesia. Itulah orang Indonesia. paling aneh. Aneh Pak. Itulah di Indonesia. Nah waktu saya di Saudi saya tambah sedikit. Saya kan pernah ditugaskan di Saudi Pak Haji. 6 bulan magang. Dia bilang aja Ali, kenapa di negara kamu itu kalau lihat kalender kamu terlalu banyak tanggal libur, tanggal merah. Saya bilang 7 bulan aja tanggal merah. Bagaimana nggak banyak saya bilang. Apalagi 17 itu sudah wajar. 7 bulan saya bilang itu aja sudah masuk tanggal merah, ada istirahat sendiri. Per orang iya dia istirahat aja begitu. Indonesia bebas. Itu teriak-teriak hajatan. Iya kalau hajatan lapor RT saya bilang dia taruh tuh jalan, udah dia buat hajatan. Kemana hukum? Saya tidak tahu. Ya memang begitu. Adat kalau larang nanti kayaknya marah. Iya. Bahaya kata Indonesia. Tidak ada banyak. Assalamualaikum aja sudah full, udah duit. Iya. Ya sudah kalau memang begitu ya begitu saya bilang. Kan suka datang saya terima tuh bawa ke mall. Ada di Cisaroni Pak Haji ya, Puncak. Kiri kanan duit Haji, duit. Saya bilang memang begitu. Saya bilang receh, 100 juga habis. Kalau tidak mau digores nanti mobil. Terus kebahas. Iya juga sih. Tapi apa yang tidak berubah? Bagaimana berubah dari zaman Nabi Adam, saya bilang Adam. Ada saya bilang. Nah saya di Villa Pak Haji terganggu. Assalamualaikum Jumat pagi, sumbangan masjid. Biar cuek 200, serah cuek. Ini Haji sudah kelihatan sudah 6 tahun di mana katanya itu masjid. Iya. Saya bilang loh, saya nggak tahu. Tahu orang sedekah. Lu baru tanya sekarang bilang masjidnya di mana? Di Cisarua itu dibangun. Ya itulah. Benar kan saya bilang kalau sudah sedekah benar tidaknya itu kan tahu agama dalam hati. Tidak usah ditanya. Iya. Yang penting kan ada gambarnya urusan dia sama Tuhan saya bilang. Dia bilang ada ngetok kasih katanya minta sumbangan tuh. Kasih. Ya nggak bisa mau cerita memang begitu mau diapa saya bilang. Di negara saya memang begitu. Lain di Saudi. Kalau di Indonesia begitu apa-apa duit kalau tidak ya susah. Ya begitu. Jadi harapan saya Pak Haji ada orang jadi saya lagi kerjakan istrinya Pak Haji. Iya. Yakin aja bahwa di usia saya ini ya pulang dari sini ya bisa ketemu orang kaya lah. Pasti. Makanya Amin. Bapak sifat 18 jangan dilanggar. Iya sampai taruh di sini semua Pak Haji. Iya. Karena Kira-kira yang masih ada di hati Bapak sifat 18 yang mana kalau yang boleh 5 tahu? ini kadang pertama itu mikir. Nggak tahu mikirnya apa termasuk haya saya nggak tahu ya. Mikir aja. Dirubah. Terus dendam. Nah dendam kalau ingat ya kayak gimana ya saya tidak kalau yang bisa terima dendam ini tidak dendam kan Pak Haji doang. Iya. Dengan kasus Marcelia itu saya prihatin saya tambah Pak Haji. Kok Pak Haji begini? Saya bilang kalau saya itu kena pasalnya itu penggelapan dan perampokan saya bilang ambil orang. Iya kalau kita mau cerita hukum. Iya. Kan Pak Haji diserang perampokan di siang hari bolong saya tidak tahu. Iya. Terus jadi tidak tahu. Saya bilang ya Pak Haji
tegar-tegar aja kalau nah itu yang saya masih kan nggak boleh tapi legowo Harus legowo. kan saya lihat aduh kalau kena saya ini kenapa sih yang sudah ada kenapa yang tidak ada ciptakan sendirilah di sana jangan Iya, itu yang sudah bikin ada aja dari nol. Jangan Ngapain selalu ngambil sudah anak yatim kita yang udah jadi? jadi ke sana Ngapain ustadz yang udah jadi? iya Ngapain supir yang tahu rumah-rumahnya anak yatim? Sekarang dia mau dibajak. Untungnya masih setia di RDI. aduh saya bilang ya sudah itulah zaman sekarang ya begitu tahu beres aja nggak mau pusing yang ada diambil kan Iya. susah ini begini nih ya kalau kenapa kalau kenal saya kan minimal kan saya tidak terima tapi sudahlah boleh bisnis bersaing tapi yang sehat Iya, jangan yang suka ngintip-ngintip gitu loh iya, itu sih namanya maling iya. ya, gitu loh Duduk bos. Mbak Nadia, pasien saya 2014. Masya Allah Yang cair 1 triliun. amin ya rabbil alamin Kartu kredit 17 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Pinjol 40 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Cair 1 triliun. Nah, ya rame itu lagi rame Pak Ji ya, saya buka rame lagi rame. lihat rame Ini kemarin mau diambil nih, dibajak nih. Tapi ambillah, dilepehin, saya ambil aja lagi. Allah masih lindungi Pak Ji ya. Iya, dia mau diambil. Ngerinya kalau dikawinin gimana? Rugi bandar. Iya. Intinya Bapak nonton di YouTube, kasihan banyak banget Pak Haji. Apa ilmu yang 18. Untung Pak Haji udah meraktekin. Emang kenapa? Saya lihat Pak Haji anak yatimnya diambil gini gitu. Iya. Pak Haji masih pakai ilmu saya kan 18. suka Lego. kronologisnya. Setelah Pak Haji ada yang fasenya cair. Sini Pak kalau orang jantungnya nggak gua kaget loh Pak Haji. Iya. Karena sini nggak ada cerita 100 juta loh. Ya. 100 miliar. Iya. Nah, ada beberapa kali pasien Pak Haji itu cair-cair. Di situ kejadian itu nggak lama Iya. kejadian itu. Berarti kan ada faktor tidak bersih. Iya. Nah setelah itu masuk lagi yang cair 1 triliun itu kan. Iya. Saya bilang jangan besok ada lagi pergi ngerampok orang Iya. jangan ini. Nah kira begitu karena saya lihat kronologinya pas ada yang cair Pak Haji kehilangan. Iya. Nah tidak lama kan masuk ada ramai juga 1 triliun. Iya. Nah kadang juga saya nih Pak Haji bukan saya fokuskan saya kadang lagi ngaji nih Iya. sambil Pak Haji juga di jam 12. Udah batin dulu. Iya. Batin dulu. Nah cuma saya berdoanya Pak Haji memohon kepada Allah ngaji 3 juz Iya. mohon lagi turun 3 juz lagi mohon lagi sebab kalau saya 1-3 hajat kan juga kewalan jadi saat habis ngaji itu 3 juz terima kasih Allah sudah ada yang terima anu-anu dan seterusnya Iya. terus nah kalau salah ini minta petunjuk Pak Haji apa boleh apa tidak gitu loh Iya. Boleh. Jadi gini Pak, sebisa kita dulu aja. iya Jadi sebisa Bapak dulu. iya Bapak dari jam 00 sampai matahari terbit bisa berapa jus? di pasien 12 Bisa. bisa Dari jam 00 Iya. sampai matahari terbit. Iya. Nah, berarti kan alhamdulillah Bapak udah mendekati sempurna. Iya, Nah, betul. sempurnanya pakai apa? Itu yang sifat 18. ya memang ini Pak Haji intinya di sini. Iya. Di sini sama sholat tobatnya. Kali lancar, bermohon lancar 2 hari, ada 1 jam kok. Asal jangan bolong aja, benar nggak ada yang salah Pak Haji. Dari 18 yang berat banner, yang 5 apa aja itemnya? Tadi kalau kan boleh saya tahu? bilangnya mikir, dendam, suka ngeluh itu saya anggap ngeluh, jengkel, apa ngeluh komen, jengkel. Sekarang saya buang untuk komen, nggak ada dulu kan kalau ada begini saya komen, saya komentari gitu Pak Haji. Tapi tetap saya jalan, saya buang untuk 5 komen, mikir, jengkel, dendam saya terus itu yang menjadi domina yang 5 itu. Tidak pernah saya tinggal itu subuh. Kadang kalau saya lagi pikiran saya udah niat Pak Haji, iblis pokoknya nggak diganggu, niat pas 50 rakaat bisa Pak Haji. Asal saya tambah dulu. Pak Haji bilang 68 tanggung banget, bikinnya 70, ambil di duha. Setuju. Duha. Kan subuh tuh sudah ada kurang, tambah aja di duha, langsung aja sikat 50. Susah amat. Padahal niatnya tadi mau 10. Ya. Pak Haji bilang kredit, tambah lagi. Hanya ke bawah.
Nah akhirnya sekarang Pak Haji kalau tidak sholat itu gelisah. Karena kayak udah nempel gelisah. Ya. Kayak punya dosa. Iya. Udah mendarah daging ya. Udah mereka daging. Ini aja saya kalau pulang keburu nggak 18 lagi buat ini maaf ya. Ah nanti aja lah besok lah kan bukan saya sengaja kan ke Pak Haji. Iya, iya. Besok nggak boleh utang lagi nih Ya. dan seterusnya gitu. Iya. Ini aja Pak, kalau ini tidak dilepas, masya Allah, mudah sekali kita berbohong. Saya ada jalan Pak, katakan sekarang juga nggak ada duit orang. Pak, kasih tahu Mbak Nadia yang cair 1 triliun di balik jaket Bapak ada tulisan apa? Deketin Pak. Ah, Deketin, lihat Mbak. 18 sifat. Langsung ditulis tahu. iya kan gitu. Saking cintanya ke RDI kan. Betul. Di jas. Jadi dia kalau rapat dipancing sama kompetitor dia lihat dulu. Oh ada, jangan diam aja. Ada, kan umur kita ini masih muda. Jengkel lah, nggak boleh jengkel, tahan aja. Mau ngomong apa kayak sebodoh amat. Benar Pak, iya benar. Ya kalau dilayani udah tau orang gila. Iya benar. Iya. Jadi kita jangan gila juga. Iya. Kita jadi jangan kebawa. Polantas itu, saya bilang Pak cuma satu, capek-capek. Begini aja Pak, yang waras itu pasti mengalah, selamat. Nggak ada yang macet. Iya, betul. Jadi Bapak melatih ilmu RDIY kalau dari rumah mau jalan macet, resleting dibuka ilmu RDIY. Oh gitu. Iya, kami nyupir. Turun lupa nggak dinaikin resletingnya. Nah, saya dari Manggarai mau pulang ke Cawang, belok kiri kan masuk Cikampek. Iya. Wih, ada genal ganjil. Buru-buru Pak Haji langsung saya buka. Iya. Tapi tetap juga saya di stop. Di stop. Turun. Terus setengah ini apa Pak? Lah orang mau ke Cikampek ini kan genajang, saya nggak tahu genajang, diam. Tapi dalam hati sampai kan tidak sempat lagi salaman Pak Haji. Pasti ada pertolongan Allah, gue bilang doa apa atas idola anak ini Ratu Ta'ala Eda ini gini. Gitu. Terus ini Pak, saya diam aja. Kamu ini apa mabuk Bang, ditanya nggak? Pulang aja katanya, pulang aja. Ya memang dari tadi tuh gue tunggu. Kalau tinggal 500.000 Pak Haji, dari mana Ya. duit? Ya. So diam, diam aja. Itu yang baca atas idola subhanahu wa ta'ala, ini orang dibungkam nanya gini. Itu 3 kali. Mas kok ditanya diam aja? Enggak apa gini nih. Udah pulang aja katanya. Memang ini katanya apa nih? Apa ditanya yang ngomong lah begitu, jangan menghargai petugas. Saya diam aja, saya lawan Pak Haji. Kan Pak Haji bilang harus berani. Dia untuk, kalau punya RDI tidak berani percuma, buat apa? Iya. Diamin. Dalam hati itu, kalau dia 500.000 lagi. Iya. 500.000 lagi katanya. Nah anak-anak tanya, kenapa Papa akhirnya ini kok berani? Ya harus gimana ya? Kalau kita nggak ini ya kita gimana ya? Karena udah pede itu Pak, udah percaya diri ngejalanin ibadahnya. Iya, Karena saya rasakan gitu, ketika saya udah jalanin ibadahnya, konsisten, istiqomah, percaya dirinya keluar. Iya, saya betul percaya diri keluar. Saya ini Pak, sudah kalau cerita mental, sudah saya ini mental baja sudah. Saya tidak peduli mereka kan di hadapan Tuhan sama semua. Saya ini tinggal, alhamdulillah mudah dari sini petunjuk bagus, tinggal kayanya aja. Iya. Zaman Soeharto 9, berapa Soeharto itu? 3 tahun sebelum Bukti Badinga saya ketemu di Istana Negara, saya ada foto. Abdul Latif ketemu pejabat, ketemu ini. Ketemu kan saya di Garmen dulu Pak Haji. Saya ketemu Pak Harto, salaman, ditanya segala macam. Nah saya kan orang banyak ngomong. Saya mau tahu tuh rahasia negara semua tuh. Saya waktu diterima Pak Harto itu dia bilang ditunggu dulu, kan nunggu 1 jam Pak Haji. Nunggu 1 jam saya keliling di kamar mandi itu, lihat ini, tanya kepala rumah tangga, kepala ini. Terakhir saya tanya, Mas, yang paling sibuk sini di dunia ruangan ini istana apa? Bagian kepala rumah tangga kepresidenan. Kalau di RDI mungkin di bagian sana kan. Iya. Apa saya sebut? Contoh kalau Bill Clinton mau ke sini katanya ke Indonesia, 1 bulan sebelum ditanya makam pagi jam berapa, ini foto pagi, ditanya semua. Oh itu tah. Terus kalau kepala negara kaya di ruang Jeparasara diterimanya katanya, kalau negara miskin soroh. Dia ada beda-beda Pak. Beda-beda. Pak Haji doang ini sama. Orang susah lalu di ruangan VIP. Iya. Ini Pak kalau di istana, kalau dari Afrika negara miskin, tidak disambut militer Pak. Kalau yang negara superpower disambut ini
lain juga ruang tamunya itu, jadi ada blok-bloknya situ Pak Haji. Saya kan tanya semua Pak Haji. Oh iya, iya. Oh begitu. Dia katanya ini Pak Harto tiap hari lewat sini ruangan saya kalau dia mau masuk ke Binagara itu kan ada ruangan staf itu. Iya. Saya 32 tahun baru satu kali diajak ngomong Pak Harto, apa kabar? 30 tahun ada kabar ya. Loh kenapa? Nah itu presiden kalau dia ngomong jadi keputusan kan kiamat satu dunia dia bilang. Iya, iya, iya. Oh iya juga ya. Jadi udah lewat. Saya sempat selaman suatu, masya Allah. Situlah kebanggaan Habibie. Tapi itu waktu Garmen kan, sama yang lain. Nah satu lagi lucu Pak Haji, teman saya ini yang dulu punya PT. Karena anaknya Bu Rizal Bakri itu kawin di Hotel Mulia di Senayan. Dia bilang aja Li, masih bosnya dulu waktu belum meninggal, kan udah meninggal masih SB. Ada perkawinan anaknya kan ini yang Ramadan itu. Kan diundang tuh Menteri Abar Tanjung siapa semua menteri, wah rame kan di situ. Nah saya kan tidak diundang, tapi saya rapi baju pakai jas. Nah, jadi gue mau tahu lu cari namanya wali kota Palu itu, dia mau ketemu. Jadi udah siap di restoran sana. Aduh, masa saya ke dalam nggak mungkin. Akhirnya saya berdiri depan pintu keluar Pak Haji pakai jas. Semua orang keluar saya salamin Pak Haji. Dia salamin, Abar Tanjung lah. Saya senyum juga. Nurdin Halid, saya senyum juga. Ini sampai saya lihat orang yang terjelek di situ ada wali kota. Sudah Pak ditunggu Pak Hasan. Oh iya. Jadi saya salaman ada 20 orang. Pejabat semua. Saya bilang aneh-aneh juga di negeri ini. Jadi harus berani juga Pak Haji. Iya. Jadi kalau Harus berani juga, harus mentalnya kuat. Kalau nggak bilang, oh ciut juga. dia nggak paham padahal ya Bapak siapa ya. Dia tidak tahu siapa karena saya rapi Iya, aja. karena Bapak juga Percaya diri. Pakai jas. pakai jas gitu kan. Jadi kayak keanggap gitu sama orang, oh berarti sama nih level Iya, saya. sama juga begitu. Nah Pak begini, jadi saya ajarin Pak. Saya apalagi sekarang nih dari RDI tambah berani saya. Iya. Karena ada modal. Ya. Kita ke bank kemana-mana, aduh Pak, anak saya ajar Pak kemana ke ini. Tidak Ya. usah terlalu begini. Ya. Coba tanya, dia itu orang mana? Orang NTT. NTT. Ada orang Cianjur ada belagu, cuma kebetulan aja dia kepala bank, benar nggak Ya. tadi? Ya. Kebetulan aja kepala Ya. bank. Ditanya orang NTT juga, bukan orang lain. Ya, apa hebatnya? Ya. Kenapa kita mesti minder? Ya. Saya nggak pernah minder. Ya. Nah begitu pula kemana? Kita minta kredit di bank. Ya. Kalau kita begini, dia nggak percaya dia bakal kabur, dia bilang menipu. Iya. Iya. Bagaimana caranya? Duduk, angkat kaki, Pak ada uang nggak? Iya. 5 miliar, program begini ada, tidak ya udah. Kepala bank begini, kerja. Bakal nggak cairnya nggak Pak Haji? Iya. Jadi harus kayak Pak Haji gitu loh. Siapa dia ngomong aja kayak PD di YouTube, belum. Iya. Jadi Pak Haji kalau di YouTube nggak ada remnya, orang keren tanya, itu banget Pak Haji bahasa bodoh aja. Lo mau tanggapi positif syukur ya udah emang gue pikirin kira-kira begitu kalau saya terjebak Pak Haji di YouTube-nya. Iya. Iya. Pak Haji ini ya, Iya. lo mendengar syukur lo percaya enggak ya sudah sabodo amat. Tuh terakhir buntu dia kesini kan begitu Pak Haji. Iya. Berarti kan Bapak kekurangannya tinggal sedikit yang tidak yang sifat 18 tadi yang 5. Yang 5 Bisa itu. gak nih selama di bulan Juli nih dihapusin? Kalau Tidak perintah boleh Pak ada. Haji saya usahakan Pak Haji. Harus Pak Haji ya. supaya di bulan Juli ini harus cair 10 miliar. Amin ya Rabbil alamin. Gitu. Amin Karena kan amin. Bapak baca Quran udah 12 juz. 12. Bangun senyum mandi tahajud baca Quran udah dikerjain. Iya. Sedekah subuh nggak bolong. Sedekah Jumat barokah nggak bolong. Nggak bolong. Sholat badiah qobliyah nggak bolong. Nggak bolong, betul. Tinggal itu doang. Sifat Oh, gitu ya. 18 yang 5 jangan ada. Tapi saya bisa begadang, maaf Pak Haji, tidak apa-apa. Saya minum obatan sedikit obat biar tidak daripada kerja ini kan ada ini. Itu kalau saya minum obat itu Pak Haji luar biasa itu. Obatnya cuma 5.000. Ultra Cup. Ultra Cup. Iya. Minum jam 12 itu bakal melek sampai jam 6 pagi. Dan tidak kalau minum Catat Ultra Cup. Ultra Cup. kalau keratin daeng jam 4. Ya gitu-gitu. Kalau itu pede Tegak. aja. Tegak, enggak pengaruh apa-apa. Kalau nggak salah saya bawa itu. Iya. Kasih kameramen bisa gak? Jantungnya gimana jantungnya aman? Aman enggak kalau minum kok. Enggak ada aman Nggak ada. aja. Khusus buat kameramen aja Ultra Cup. Gambarnya aja naik sepeda. Istrinya 5. Coba lihat. Istrinya berapa? 5. Tuh 5. Ultra Cup. Ultra Cup. Ya.
5.000 apa berapa? Saya dapat. Iya, Ultra Cup. Nanti kalau pas sama istri yang kelima minumnya Ultra Plus. Jadi Ultraman. Jadi Ultraman. Habis minum Ultra Cup. Jadi saya begitu Pak Haji. Kalau dengar RDAI ya biasa di dunia pro kontra ada Pak Haji. Jangan didengerin. Saya mau kemana? Saya tidak, karena kalau kita bilang begini, begini. Termasuk istri saya kan, paling nggak percaya dulu, nggak percaya ini, semua anak-anak. Jadi ya kita dalam aja diam. Kalau ada hasilnya, mau kemana Pak? Mau bawa duit 4,5 miliar saya mau kasih orang di sana, guru saya di RDI. Baru harus dia bantu begitu, baru keyakinan gitu. Iya. Sebab keyakinan ini Pak Haji paling susah diyakinkan orang ini. Iya. Paman Nabi aja sampai akhir hayatnya tidak berubah. Iya. Karena keyakinan, bahaya itu keyakinan itu. Kalau sudah begitu, udah menempel. Sama dengan wanita, makanya saya di wanita ini jangan sekali-sekali disakiti, dibohongin. Karena 15 tahun yang lalu masih dia ingat kalau ada kasus. Oh, itu sejarah ini, ahli sejarah kalau perempuan itu Pak. Iya. Ahli sejarah nomor 1. Wanita ini, Ingat terus. wanita kan dia pakai perasaan. Kalau kita laki kan pakai logika. Iya. Dulu paling kesana lagi papa tuh bekasnya dulu. Pak itu 20 tahun yang lalu. Enggak tahu orangnya udah mati apa enggak tahu. Masih diingat kebayangkan. Kalau wanita ya. Kalau wanita Pak. Karena dia ingat paling kesana. Dia ingat kejadian 20 tahun yang lalu Pak Haji. Masih dia ingat. Jadi wanita tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti. Bolehnya dinenenin. Iya, Dia lupa kok dinenenin. Tadi neneknya Lupa keberapa semua. ya? Dia lupa. Sebenarnya nih Pak wanita ini, banyak teman saya juga. Pertanyaannya kalau dia berantem, saya pernah dapatkan juga Pak Haji. Yang salah. Kau berani nikah melamar berarti sudah siap. Kurang aja sih Pak Haji. Tidak ada uang, itu kaleng beras dibuang katanya manusia. Loh, salah lo. Kok masih beli? Kau udah tahu wanita itu bedak. Apa itu wanita? Gampang. Bilang aja kalau marah, yuk kita ke pasar, yuk, ke toko emas. Itu 25 gram. Kan langsung dia nggak pakai bedak lagi Pak. Nggak pakai buru. Nah, Istri nggak usah dandan. Cuman ganti baju tanpa bedakan, pakai kerudung, langsung berangkat. Kalau bilang Ke toko emas. Toko emas. Ya, nama toko emasnya Anugrah. Nah, kalau tidak refreshing ke restoran. Itu aja. Itu aja, nggak ada yang lain sih. Kalau Bini gue lagi nonton tuh di tempat tidur. Sambil leha-leha papa. Itu tamunya TOP BGT. Top banget. Saya bilang kalau wanita buat apa? Dimatiin juga dia nggak melawan kok. Iya, betul. Kenapa mesti diserang-serang terus? Iya. Udah wanita itu selain ke toko emas, kasih cermin, Iya. sisir, lipstick, udah. Iya. Coba wanita kan, Iya. mau naik mobil aja. Jadi memang ini nyata loh Pak Haji. Turun Kodratnya ya. kodratnya. Sekarang riset membuktikan memang kodratnya laki itu mencari duit. Coba aja pergi di mall, 50% pengunjung mall wanita semua yang ngabisin duit. Iya. Laki kan 20% di mall. Coba aja lihat mall. Yang paling banyak belanja tiap hari apa? Wanita. Wanita. Di seluruh mall itu. Terutama di Plaza Indonesia. Kelas Indonesia. Ya. Dikit-dikit posting. Ya memang sudah itu dunianya. Kalau kau ambil semua pikirin, lo bisa stroke. Ya. Ikutin aja dia lagi. Kita aja umur begini kadang puber masih mau melihat EBG. Makanya toko emas Anugrah kebanyakan yang antri rapat perempuan semua. Lakinya kayak kacung duduk di pojok. Duduk kayak di pojok sama dikasih aqua. Tapi yang di depan estalase wanita semua. Namanya toko emas Anugrah. Jadi saya di rumah itu Pak Haji YouTube. Pak minum nih Pak, gitu. Minum ya. Dia mau minumnya ini yang ini ya. Kita mesti lagi, Pak minum lagi nih Pak. Gitu. Nanti waktunya udah pilihannya udah dia pilih udah cocok. Papa. Jadi memang begitu wanita mau. Itu wanita ya. Ikuti aja. Pantesan bini gue senyum-senyum tuh lagi nonton. Ikuti aja. Memang Bini gue dan juga senyum-senyum. Pak Haji memang haknya. Emang kodratnya gitu ya? Kodratnya. Sekarang kalau dia balik, kenapa lu kawin gua kalau lu nggak mampu? Mati lo. Iya.
Bapak kan? Denger, Je. Je, denger do Je. Bini 5. Tawa, dia tawa mulu. Memang ya kita ikuti, dia juga mengikuti. Jangan ditekan. Nah, kan Pak Haji bilang, ya dia harus senyum, harus dibahagiakan. Memang ada di surat kalau nggak salah An-Nisa, kalau nggak salah Al-Baqarah ada memang tempat kalau wanita pada tempatnya ada kok. Nggak harus dimuliakan. Tempatkan wanita pada tempatnya. Iya, di surat itu ada Ya kok. itulah di toko emas. Iya, ke Toko sana. emas. Dia kan juga menghitung. Maaf, aku denger nih, mau tanya nih. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya. Maaf, mau tanya ini yang ngasih pencerahan siapa ya? Waduh, tak balik. Tak balik. Sorry, saking asiknya. Silakan saya nunggu. Pada sesi curhat. Oh, ini kita lagi dengerin Bapak semua di sini. Seluruh ruangan ini loh. Sebenarnya Bapak ngasih pencerahan itu untuk istri satu, istri yang satu, istri yang satu, istri yang 5, istri yang 1. Habis saya masuk tadi Pak Haji langsung tanya, jadi saya harus udah. Iya, emang setuju gitu Pak? Karena kan yang Bapak ceritain dialami sama istri saya, istrinya Haji Marco, istrinya Bapak, istrinya kameramen, dan dialami juga sama Mbak Nadia. Emang begitu. Jadi istri milih di estalase emas, kita para suami ditaruh di pinggir kasih aqua. Betul. Betul banget. Pakai mic dong, betul. Betul banget. Kurang kencang, betul. Betul banget. Terakhir saya tuh di apa? Di Melawai, toko di Melawai itu ada namanya. Oh ya, itu saya nih. Pak nih Pak minum Pak. Papa duduk ya di situ. Kita duduk kayak di situ minum. Istri merasa ini bagus nggak sih? Ini nggak sih? Ini. Kasih lagi aqua lagi. Jadi yang dialami sama saya dialami sama dia juga. Ya. Soalnya saya kan di Berarti lapangan. bini lo nonton. Sudah ya banyak pengalaman lah di lapangan ini. Jadi hafal. Kan saya penempatan kirim orang ke luar negeri. Iya. Jadi saya tahu wataknya. Tahu orang Jawa, orang Sunda, maaf ya. Hafal di penampungan. Kalau orang Sunda Ya. dikasih uang jajan itu 3 juta 1 bulan kurang. Kurang. Kalau orang Jawa 1 juta cukup. Kalau orang Sumatera, Sumatera sepertinya agak boros juga Pak Haji. wah, bini gue cemberut. Jadi gini, kalau di Sunda itu Pak, di penampungan saya dulu, dia jarang makan nasi jarang. Tapi bakso lewat, bakso rujak, jajannya luar biasa. Orang Jawa di penampungan saya makannya banyak, tapi jajannya tidak ada. Kan saya hafal suku-sukunya berangkat itu. Saya berangkatin 1 bulan dulu, saya berangkatin 500 orang Pak Haji. Ya. Ke Abu Dhabi, ke Irak, sampai kemana di negara penempatan ini dulu tuh. Ya. Masih lancar-lancarnya. Ya. Nah, sekarang kalau ada masalah kan ditutup ini, jadi kita juga jadi ada masalah itu jadi ya sudah bagus lah pemerintah tutup itu, memang nggak ada tanggung jawab. Sampai masalah pemerkosaan, pencegahan pemerkosaan di sana sampai saya ajarin Pak Haji. Bagaimana caranya kamu nanti, kan rata-rata di sana kan dilecehkan Pak. Banyak diperkosa orang-orang pembantu di Saudi itu. Nah saya bagaimana ceritanya, ini orang minimal menghindar nggak diperkosa. Diperkosa tapi nggak dikawinin. Iya. Kalau kameramen dikawinin semua, nggak diperkosa. Ya kameramen. Itu rahmat. Saya ajarin mereka Pak Haji, modal balsam aja. Iya. Jadi dulu kalau orang saya mau berangkat, saya punya balsam laku sampai 100 sampai 200. Itu diapain? Kasih tahu mereka kalau majikan, Diolesin di alat kelamin balsamnya. ya kalau majikan ketok udah telanjang, minimal balsam giniin kan mati. Oh iya. Langsung mati. Cowoknya digituin pakai balsam. Iya. Harus berani pegang itu burung. Iya. Dia kan langsung pedes, hilang nafsunya semua kan. Hilang nafsunya. Iya. Atau Iya, tidak iya. kamu bawa Pengalaman kameramen dikeroyok sama 5 istri. Kameramen dikeroyok sama 5 istri. atau tidak Langsung ciut alat kelaminnya kameramen. atau tidak bawa betadin. Babetadin. Oh. Lagi mens. Tabur. Jadi Atau tidak. males ya. Kita kan dapat pahala mencegah Iya. orang diperkosa. Iya. Ada pendidikannya tuh Pak ya? Cuma saya. Oh Bapak, ya, ya. Nggak ada. Besok bikin itu pelatihan
Pak, kalau istri saya itu kalau saya lagi mau lagi pengen tuh dia kasih bawang putih, Pak. Itu saya kabur, Pak. Setan. Jadi kan terjadi kan nafsu semua. Nah kalau Arab asal berani kok hilang, nggak ada pada diperkosa dia kan. Ini penonton YouTube nih, kata penonton YouTube gini, ini pendidikannya luar biasa nih RDAY. Inilah Pak Haji. RDAY pendidikannya luar biasa. Ini live ini. Hah? Ini live. Enggak live. Ntar kita potong-potong. Jangan-jangan nanti Sabtu depan yang pembicaranya Bapak. RDAY luar biasa. Iya sekali ketemu Pak Haji, Masya Allah. Senang saya lihat di YouTube Pak Haji. Lepas kayak orang nggak ada beban. Bos, Itu Pak. ini acara nggak ada skripnya, Bos. Nggak ada skrip. Apa skrip? Iya itu skrip ini Naskah. Nggak ada naskah. Jadi Bapak ngomong bebas, saya bebas. Kalau orang lain kan mesti ada naskahnya. Nanti kalau ini jawab, ini ngomong apa ini? Nah ini baru nggak. benar demokrasi benar-benar. Tapi ada salah satu, Pak. Kalau Pak Haji bawa 500 juta, kita bilang, Pak Haji bilang tuh, men, duit itu ada saudara, nggak ada saudaranya. Gitu. Jadi kita kayak ada pada diem. Biasa lagi curcal. Iya. Saya udah banyak, pengalaman banyak Pak, waktu pegang perusahaan apa, ada konflik, ada apa. Ya jadi begitu kita mendamaikan. Dulu kantor saya sebelah saya Pak Pendeta. Ya. Kantor saya Muslim semua. Dia kalau datang mobil banyak parkir Pak saya udah terganggu. Terakhir dia mau diusir pindahin. Iya. Kata bos saya, Haji Ali saya tidak botok. Itu pendeta lu temuin bagaimana cara nggak marah-marah. Iya. Aduh. Apa saya baca kitab? Saya ambil kayak Pak Haji bilang Nabi Nuh dikejar. Selamat siang Pak Pendeta, Bapak dari mana? Dari sebelah. Wah, kami yang berisik itu. Tidak. Bapak gereja mana Pak? Gereja sana yang Sukarribu itu apa namanya? Ada gereja Sukarribu, era apa itu yang Batak-Batak gitu. KBP. KBP. Wih, bahaya juga ini. Saya bilang Pak Bapak ini terus terang pengikut setianya Abraham. Wah, lo kenapa? Bapak sudah dihina apa semua, tetap aja senyum, saya bilang pada dongkol. Nah inilah Bapak pengikut setia Abraham. Kan diizin memang ada. Langsung senang dia. Oh itu iya. Bapak tidak marah, tidak ini. Padahal dia marah kan, saya tidak marah. Parkiran dia tidak marah gitu-gitu. Jadi saya bilang di ajaran saya Pak, keyakinan saya orang Muslim, Nabi saya bilang, berbaik hatilah kau kepada orang menyakitimu. Iya. Ya Pak. Kalau di Bapak ini, Bapak kita, berikanlah doa-doamu kepada orang menyakiti. Nah Bapak ini luar biasa. Jalan terus Pak, nggak balik lagi Pak. Rupanya orang yang hanya mau dihormati Pak Haji. Iya. Jangan langsung gusul, ajak dulu lah musyawarah. Begini, apalagi lo RD nanti jadi. Selama dia masih mau berbicara, kasih kesempatan. Iya. Ini dipuji, mau dia nggak marah-marah lagi. Bikin hatinya lembut. Nah, kenapa ada kekerasan? Oh, jangan. Kecuali sudah tidak mau di musyawarah baru. Langkah terakhir, bakar udah. Yeah. Kapan perintah gitu, Pak? Satu, peringat tidak mau jual, tidak jual. Terakhir kan dia bikin koslet. Iya. Dibakar habis itu, besok dibangun. Kan begitu, di mana-mana kan. Tidak mau ya, langsung koslet. Masa tiap hari ada koslet, tidak ada, nggak tahu, belum pernah di penjara, heran juga saya Pak Haji. Tiap hari koslet, ditanya koslet, ya kayak kita di negara ini. Kalau saya boleh hitung Pak, mungkin saya salah. Tiap hari orang narkoba, polisi tangkap narkoba. Kayaknya setahun itu nggak ada di sidang itu, kemana itu orang? Di Mama ada di sidangnya. Kalau saya ketemu Prabowo, saya kata Pak, barangkali saya salah nih Pak. Anak buah Bapak nih narkoba 1 ton, 2 ton, 3 ton, heboh satu dunia. Terus nggak ada kayaknya di sidang pengadilan masuk pengadilan kayaknya ada satu, nggak ada kayaknya. Barang buktinya juga hilang kayaknya gitu. Bagaimana Bos, siapa ngawasin polisi ini? Ya, memang nyatanya begitu kok. Nggak ada orang di sidang. Kedua, jam kerjanya polisi lalu lintas jam berapa? Ada yang coba jam 6 pagi 10 menit, habis itu kabur. Sore, data lebaratnya kasih masih dede juga. Ada, saya bilang sudahlah.
Pokoknya nggak itu. Saya mau ikut RD aja, nggak pusing RD mau cari, aja ya. mau cari duit, mau kaya tajir melintir aja Pak Haji. Tanpa kerja duit datang sendiri. Tanpa kerja duit datang sendiri. Ya. Kita melintir beneran Ya. kaya raya. Kaya raya gitu Ya. 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 Bapak bisa kan yang sifat 18 jangan dilanggar? Ya, tinggal itu. Terutama yang 5 tadi. Yang 5 itu harus full ya Pak Haji ya. Ya. Apa aja? Yang Udah 5 subuh. tadi udah disebutin ya Pak. Ya. Yang 5. Mikir, dendam, ngeluh, jengkelan, komen. Ya, 5. Jadi nggak usah dikomen-komen. Kalau Selama sebulan bisa ya Pak ngilangin ya? saya usahakan bisa. Ya, karena Bapak kan baca Quran udah 12 juz. Sudah 12. Ah, bangun jam 00 senyum mandi pagi udah. Ya, udah. Sedekah subuh nggak bolong. Ya. Jumat barokah nggak bolong. Ya. Sholat badiah qobliyah nggak bolong. Ya. Nah, sholat tobat udah dikerjain kan? Ya. Tinggal itu aja yang Ya. sifat 18 yang ada di balik baju Bapak. Cuma sedekahnya mau dinaikin Pak Haji, harus 100 ya Pak Haji ya. Harus. 100 ya. Harus. Karena kan Bapak pengen 10 miliar sebulan. Amin ya, harus 100. Disesuaiin. Bapak jadi mau mancingnya apa nih? Oh, gurame. Ikannya apa nih? Oh, umpannya kodok. Nggak bisa cacing. Saya kemarin bingung juga pilih doanya Pak Haji. Kan tak kaya raya begini-begini, ada orang lindung gitu kan. Akhirnya coba saya bilang gini aja. Kalau ucapan kan di magnet rezeki kita kan ada ucapan, Pak Haji, doa dan Adalah Ucapan pikiran. adalah doa. Depan adalah doa. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala, karomanya Yan RD dan seterusnya. 30 miliar cair dari Bank Mandiri langsung ke Indonesia duduk begitu. Itu aja saya sebut. Setuju, setuju. Sempat saya ingat, berarti kan ada perintah. Ya, Nah, Pak Haji bilang jangan terlalu mengharap. Nah, kalau bank itu kan punya negara juga kan, tidak mengharap manusianya kan, cerita banknya. ya, Ya kalau terkabul berarti rezeki kita. ya. Kenapa tidak Pak Haji? Pak, mimpi gak Bank Mandiri? Mimpi gak pemimpin Bank Mandiri? Pemimpinnya mimpi gak dititipin duit sama Kejaksaan Agung, duit-duit koruptor 11 triliun, sekian triliun, nggak mimpi tuh. Sementara kita kadang nyuruh stafnya untuk nyari duit masuk. Ini duit datang sendiri Pak, dan nggak kecil loh. 11 triliun, 7 Iya. triliun, kan wow loh. Itu yang namanya. Kenapa? Karena Bank Mandiri hobinya ngundang anak yatim ngaji di Gatot Subroto. Oh, baru tahu saya Pak Di Haji. plaza apa Pak Nur? Mandiri. Baru tahu saya bilang Masya Allah. Yatim ngaji, yatim kurung. Iya. Di situ. Luar biasa. Kenapa dia nggak dititipin ke Bank BNI 46? Kenapa dia nggak titipin ke Bank BRI? Kenapa dia nggak dititipin di Bank... Dititipinnya di Bank Mandiri lah Bos. Berarti itu Mandiri dari RDA juga rupanya. Kan anak yatim, amin. Amin. Kan direkturnya kan pegang mic, amin. Amin, betul. Duit datang sendiri, amin. Duit datang sendiri, amin. Tengah mati cari nasabah yang gede, ini datang sendiri. Bos, kalau kita nyari nasabah, karyawan ditugasi untuk nyari nasabah. Pada saat dia berprestasi, kira-kira Bank Mandiri harus ngasih reward gak? Harus ngasih reward. Tapi kalau datang sendiri duit, apa dia nganggarin reward? Enggak lah Pak. Wah, dia harus terima kasih banget ke RDA Pak, itu mestinya. Ya anak yatim dapat duit, Iya. 100.000 per anak, nggak Ya, selain apa-apa. itu kan, tapi senang. ada terima kasih juga. Ya, seharusnya, kita dikasih karena- bingkisan dari Iya. Bank Mandiri. Kita dikasih bingkisan dari Bank Mandiri, dikasih apa namanya goodie bag. Seneng anak-anak Pak. Kita sekali berangkat 100 Pak, 4 Isuzu Elf-Long ke Bank Mandiri, ijab di sana. Baik Pak Haji, mungkin masih ada yang lain mau Boleh. saya. Kasih centong sama uang bibit. Kasih centong sama uang bibit. Nanti Bapak tinggal nyentongin kayak Haji Marco. Oke? Ganteng, terkabul, cair 10 miliar. Sip. Ganteng, terkabul. Iya dong, terkabul. Ganteng, terkabul ganteng. Bisa seru Pak. Kayaknya yang terima kasih banyak harus istri ke Bapak. Nah, alhamdulillah, terkabul ya. Ya.